Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini mata kuliah pengantar manajemen kita akan membahas tentang manajemen konflik dan manajemen stres. Mari teman-teman semuanya dapat memperhatikan materi yang saya sampaikan. Ya, apa penyebab timbulnya konflik dalam suatu organisasi? Dalam suatu organisasi itu ada beberapa individu, bahkan ada beberapa kelompok yang turut andil, turut melaksanakan, turut mengoperasikan organisasi atau turut menjalankan sebuah organisasi atau suatu organisasi. Nah, di situ bisa muncul adanya konflik dalam suatu organisasi. Nah, salah satu penyebabnya karena antar individu dan antar kelompok itu bisa terjadi karena peristiwa sehari-hari, ditandai adanya individu yang merasa tidak puas atau jengkel terhadap lingkungan organisasi. Itu bisa menyebabkan suatu konflik dalam suatu organisasi. Kemudian ada tantangan di dalam suatu organisasi, itu sudah muncul tantangan-tantangan baik dari internal maupun eksternal. Nah, ini apabila tantangan itu terjadi masalah, individu itu cenderung saling mempertahankan pendapatnya dan menyalahkan pihak lain. Nah, ini akan menyebabkan suatu permasalahan, suatu konflik dalam organisasi. Kemudian timbulnya pertentangan. Nah, masing-masing individu ini atau kelompok, tadi dalam suatu organisasi ada individu dan kelompok, bertujuan untuk menang dan mengalahkan kelompok lain. Nah, ini bisa menyebabkan suatu konflik di dalam organisasi. Itu penyebabnya tercantum di dalam slide selanjutnya. Ini adalah penyebab konflik, singkatnya adalah terbagi menjadi 3, yaitu komunikasi. Jadi karena hubungan antar individu, hubungan dengan kelompok, nah ini komunikasi yang buruk itu atau informasi yang diberikan disampaikan dengan kurang baik, maka akan bisa menyebabkan suatu konflik. Kemudian di dalam struktur organisasi, nah struktur organisasi ini ada jenjang-jenjang, ada posisi-posisi tertentu. Nah, itu bisa muncul suatu konflik antar departemen, antar atasan dengan bawahan. Nah, itu bisa menyebabkan konflik. Selain itu juga pribadi, individu. Nah, individu ini bisa menyebabkan suatu konflik dari permasalahan-permasalahan yang ada di dalam dirinya. Nah, itu yang bisa secara singkat dibagi menjadi 3 penyebab suatu konflik. Secara teori, definisi konflik adalah segala macam interaksi pertentangan atau antagonistik antara 2 atau lebih pihak, antar individu ataupun antar kelompok. Nah, konflik organisasi adalah ketidaksesuaian antar 2 atau lebih anggota-anggota atau kelompok organisasi yang timbul karena adanya kenyataan bahwa mereka harus membagi sumber daya yang terbatas atau kegiatan kerja, dan atau karena kenyataan bahwa mereka mempunyai perbedaan status, tujuan, nilai, ataupun persepsi. Nah, itu adalah definisi konflik organisasi. Jadi ada perbedaan, ada ketidaksesuaian
antar anggota-anggota, antar kelompok-kelompok atas pembagian dari sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya modal, sumber daya alam sebagai bahan baku, dan lain sebagainya, sumber daya informasi yang terbatas. Semua itu karena terbatas, tapi ada tujuan-tujuan tertentu yang bisa menyebabkan suatu konflik karena adanya perbedaan. Itu merupakan definisi dari konflik dan konflik organisasi. Ini ada pandangan tentang konflik. Jadi ada pandangan lama dan pandangan baru. Kalau pandangan lama, bagaimana dia menghindari atau organisasi ataupun individu ataupun kelompok menghindari suatu konflik. Jadi konflik itu dihindarkan karena dianggap berbahaya baik untuk individu maupun suatu kelompok. Nah, sedangkan pandangan baru di sini, konflik tidak dapat dihindarkan. Jadi memang konflik itu memang akan terjadi karena aktivitas sehari-hari, karena adanya pertentangan, karena individu komunikasi. Lah itu konflik tidak akan dihindarkan, tidak akan dapat dihindarkan. Lah, kemudian pandangan lama, konflik disebabkan oleh kesalahan-kesalahan manajemen dalam perancangan dan pengelolaan organisasi atau oleh pengacau. Jadi di sini kesalahan dari mengelola atau memanage dalam perancangan dan pengelolaan organisasinya. Sedangkan konflik itu di pandangan baru, konflik timbul karena banyak sebab, termasuk struktur organisasi, perbedaan tujuan yang tidak dapat dihindarkan, perbedaan dalam persepsi dan nilai-nilai pribadi, dan sebagainya. Itu pandangan lama dan pandangan baru. Kemudian pandangan lama, konflik mengganggu dan menghalangi pelaksanaan optimal. Jadi dengan adanya konflik itu bisa mengganggu pelaksanaan pekerjaan, mengganggu organisasi itu. Tetapi di sini di pandangan baru, konflik dapat membantu atau menghambat pelaksanaan kegiatan organisasi dalam berbagai derajat. Dengan adanya konflik itu timbul adanya solusi. Bagaimana dia berpikir lebih inovatif sehingga dia bisa malah menjadi positif, hal yang positif dengan adanya konflik ini. Lah, terus pandangan lama tentang konflik ini adalah tugas manajemen adalah menghilangkan konflik. Jadi bagaimana manajer bisa menghilangkan suatu konflik. Sedangkan pandangan baru ini tugas manajemen adalah mengelola tingkat konflik dan penyelesaiannya. Jadi kalau ada konflik itu bagaimana dia berpikir, bagaimana cara menyelesaikannya dengan dianalisis. Nah, ini tugas manajemen pada pandangan baru. Terus kemudian pandangan lama tentang konflik, pelaksanaan kegiatan organisasi yang optimal membutuhkan penghapusan konflik. Konflik jadi dihapus, bagaimana itu hilang. Sedangkan pelaksanaan kegiatan organisasi yang optimal membutuhkan tingkat konflik yang moderat. Jadi moderat ini bagaimana mencari jalan tengahnya, bagaimana dia mencari solusinya. Nah, ini adalah pelaksanaan kegiatan organisasi di pandangan baru tentang konflik. Ya, bagaimana cara mengelola konflik? Nah, ini yang pertama, manajer menemukan cara penggunaan dana yang lebih baik, karena di dalam suatu organisasi itu ada sumber daya modal di sini. Sumber daya modal itu untuk proses kegiatan mengeluarkan biaya-biaya organisasi. Organisasi membutuhkan biaya-biaya untuk jalannya suatu organisasi. Nah, manajer di sini menemukan bagaimana cara penggunaan dana yang lebih baik sehingga tidak muncul adanya konflik-konflik atas kekurangan dana atau terlalu tinggi
biaya yang muncul. Kemudian lebih mempersatukan para organisasi, mempersatukan para anggota organisasi. Nah, ini ada sumber daya manusia. Bagaimana manusia itu lebih akur, lebih rukun, lebih kerjasama lagi, lebih meningkatkan kerjasamanya lagi, teamwork lebih baik. Bagaimana dia menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, ini harus dipersatukan antar anggota organisasi. Nah, biasanya cara-caranya adalah dengan dimotivasi, adanya komunikasi, diajak ngobrol, diajak koordinasi. Kemudian kalau yang seneng-seneng ya biasanya diajak outbound. Lah, ini bagaimana dia mempersatukan atau manajer mempersatukan para anggota organisasi itu, cara mengelola konflik yang kedua. Kemudian manajer mungkin menemukan cara perbaikan prestasi organisasi. Nah, dia atau manajer harus berpikir, menganalisis bagaimana agar target bisa tercapai, realisasi bisa mencapai target yang ada. Dia menemukan formula-formula dari hasil analisis melalui data-data yang didapatkan dan muncul perbaikan akan prestasi sebuah organisasi. Kemudian yang keempat, mendatangkan kehidupan baru di dalam hal tujuan serta nilai organisasi. Lah, di sini ada penambahan-penambahan yang asik, yang menarik untuk meningkatkan kehidupan yang baru di dalam suatu organisasi. Ada work life dan balance, work life balance. Nah, ini ada muncul nilai-nilai kehidupan baru di situ. Bagaimana dia bekerja lebih nyaman atau tidak, komunikasi lebih baik, ada budaya yang sedikit dirubah agar karyawan itu nyaman. Lah, ini menghidupkan, mendatangkan kehidupan baru. Itu. Kemudian penggantian manajer yang lebih cakap. Nah, ini opsi terakhir. Jika manajer sudah tidak bisa mengatasi akan konflik muncul atau diperbarui atau ditambahkan atau diganti manajer yang lebih baik, bersemangat dan bergagasan baru. Ini cara mengelola konflik. Kita memasuki jenis konflik. Di dalam jenis konflik di sini ada yang pertama adalah konflik dalam individu. Di dalam diri kita pasti ada permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam diri kita, entah itu kesehatan. Nah, itu bisa menyebabkan konflik di dalam individu. Kemudian konflik antar individu, jadi antar rekan kerja dengan atasan. Nah, itu individu dengan individu. Terus kemudian konflik antar individu dan kelompok. Jadi diri kita tidak sesuai dengan kelompok-kelompok tertentu, organisasi atau kelompok tertentu. Nah, itu bisa menyebabkan atau ini salah satu dari jenis konflik. Kemudian konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama. Di dalam suatu organisasi terdapat beberapa kelompok. Contoh, di dalam struktur organisasi itu ada departemen-departemen. Lah, departementalisasi itu adalah kelompok-kelompok dalam suatu organisasi yang sama. Nah, ini contoh MSDM atau HRD, Human Resource Department, itu untuk penggajian karyawan itu harus melaporkan absensi yang ada di dalam HRD, yang terlaporkan di HRD diserahkan kepada keuangan. Nah, ini bisa muncul konflik jika hitung-hitungannya tidak pas. Nah, ini bisa terjadi adanya permasalahan. Atau bagian produksi ingin menambah karyawan, meminta kepada SDM dengan menyodorkan formulir penambahan
karyawan, penambahan manpower, penambahan SDM. Tetapi di sini untuk syarat-syaratnya itu cukup mensulitkan bagian SDM atau biaya atau seleksi itu karena tidak adanya jumlah dari SDM atau HRD itu kurang, sedangkan yang diminta banyak. Nah, itu akan memberatkan atau terjadi masalah atau terjadi konflik. Nah, ini jenis konflik yang keempat, antar kelompok dalam suatu organisasi. Kemudian konflik antar organisasi ya, mungkin dengan pesaing, terus antar organisasi yang lain lah. Nah, itu jenis-jenis dari konflik. 3 bentuk manajemen konflik, mengelola suatu konflik. Yang pertama adalah tindakan stimulasi konflik dalam satuan-satuan organisasi, di mana jika pelaksanaan kegiatan lambat karena kegiatan konflik yang terlalu rendah. Nah, ini bentuknya itu bisa atau sikapnya bisa atau tindakannya yang bisa dilakukan adalah, yang pertama adalah memasukkan orang baru, individu baru yang memiliki pandangan berbeda, sikap yang berbeda, kemudian kepribadian yang berbeda, perilaku yang berbeda. Nah, ini bisa menjadikan tindakan stimulasi konflik. Nah, ini bagaimana dia memasukkan orang yang berbeda di dalam suatu kelompok ataupun organisasi. Yang kedua adalah restrukturisasi. Jadi ada rotasi, mutasi kerja. Lah, itu bisa menjadikan stimulasi konflik. Terus meningkatkan persaingan dengan imbalan-imbalan, reward. Lah, ini bisa promosi, insentif, reward dalam jenis lain. Nah, ini bisa menjadikan stimulasi konflik dalam satuan-satuan organisasi di mana pelaksanaan kegiatan lambat karena tingkat konflik yang terlalu rendah. Kemudian memilih pemimpin baru yang lebih demokratis. Nah, ini bagaimana manajemen konflik ini. Mengenai stimulasi konflik ini ada 4 cara. Yang pertama adalah memasukkan individu baru yang memiliki pandangan yang lebih baik, pandangan yang berbeda. Yang kedua adalah restrukturisasi dengan rotasi ataupun mutasi. Yang ketiga memberikan imbalan-imbalan, reward, promosi dan lain sebagainya. Itu bisa menjadikan manajemen atau mengelola konflik dengan baik. Terus yang keempat adalah mencari pemimpin yang demokratis. Terus kemudian yang kedua adalah mengurangi atau menekan konflik. Nah, ini terjadi apabila tingkat konflik dalam suatu organisasi dirasa lebih tinggi. Tadi kalau konfliknya yang rendah tadi distimulasi dulu, stimulasi konflik. Sedangkan kalau sudah terlalu tinggi, ini bisa pengurangan atau penekanan konflik. Nah, ini ada beberapa tindakan untuk mengurangi konflik, yaitu memisahkan individu, unit, ataupun kelompok yang bertentangan berupa rotasi ataupun mutasi. Jadi yang bermasalah ini dipindah, dirotasi atau dimutasi. Kemudian menerapkan peraturan kerja yang sekiranya dapat mengurangi konflik. Ada SOP tertentu atau peraturan tertentu yang bisa mengurangi suatu konflik. Kemudian memfungsikan para integrator. Integrator itu sendiri adalah seorang ahli yang bisa menghubungkan atau mengintegrasikan antar kelompok-kelompok maupun individu. Itu adalah cara atau bentuk manajemen konflik dengan pengurangan atau penekanan konflik bila sudah terlalu tinggi. Terus
Kalau sudah terlalu tinggi juga bisa dengan mendorong tercapainya negosiasi, bagaimana dia bernegosiasi. Terus mengadakan pelatihan penyelesaian konflik. Nah, ini ada pelatihan untuk menyelesaikan konflik. Nah, yang terakhir adalah bentuk manajemen konflik. Yang terakhir adalah menyelesaikan konflik. Adanya penyelesaian konflik. Lah, di dalam penyelesaian konflik, menyelesaikan suatu konflik, di sini ada metodenya. Yang pertama adalah dominasi atau penekanan, kemudian kompromi, yang terakhir adalah penyelesaian masalah integratif. Lah, di dalam dominasi atau penekanan, di sini ada kekerasan atau forcing yang bersifat otokratik. Bagaimana pemimpin dalam tanda kutip galak, yaitu pimpinan yang menghendaki segala kebijakan atau keputusan dari sebuah organisasi ada di tangannya. Jadi otokratik, otoriter, tergantung pada kebijakannya, kebijakan pemimpin. Ini adalah dominasi atau penekanan yang pertama dengan cara kekerasan. Kemudian yang kedua adalah penenangan atau smoothing. Merupakan cara yang lebih diplomatis, yaitu pemimpin bersifat sangat berhati-hati dalam mengutarakan pendapatnya. Kemudian penghindaran, avoidance, di mana manajer menghindar untuk mengambil posisi yang tegas. Jadi ini menghindari atau terjadi penghindaran. Kemudian aturan mayoritas atau minority rule, mencoba untuk menyelesaikan konflik antar kelompok dengan melakukan pemungutan suara. Adanya voting di sini, adanya polling, adanya kuesioner agar semuanya adil. Nah, ini dominasi atau penekanan. Kemudian selanjutnya adalah kompromi. Manajer mencoba menyelesaikan konflik melalui pencarian jalan tengah yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian pemecahan masalah integratif atau terpadu. Konflik antar kelompok diubah menjadi situasi pemecahan masalah bersama yang dapat diselesaikan melalui teknik pemecahan masalah. Jadi ada pemecahan masalah di sini secara terpadu atau integratif. Nah, ini 3 jenis metode penyelesaian konflik integratif. Ini ada konsensus, bertemu untuk mencari penyelesaian, dan yang musyawarah di sini ditemukan pihak-pihak yang terjadi konflik ditemukan untuk mencari penyelesaiannya gimana. Terus yang kedua adalah konfrontasi, pihak yang berhadapan menyatakan pendapatnya secara langsung satu sama lain. Jadi yang bermasalah itu menyatakan pendapat-pendapatnya, dan dengan kepemimpinan yang terampil dan kesediaan untuk menerima suatu penyelesaian konflik yang rasional sering dapat ditemukan. Ini mohon maaf typo. Kemudian penggunaan tujuan-tujuan yang lebih tinggi dapat juga menjadi metode penyelesaian konflik bila tujuannya disepakati bersama. Ini 3 jenis metode penyelesaian konflik integratif. Nah, ini 4 daerah struktural di mana konflik sering timbul. Ini konflik hierarki, konflik antar berbagai tingkat organisasi. Jadi yang punya kekuasaan itu bisa terjadi konflik. Nah, konflik fungsional ini departemen-departemen, antar departemen. Terus konflik pemimpin dan staf, antara pimpinan dengan karyawannya. Nah, terus konflik formal informal, masalah pribadi juga masalah kantor. Lah, ini konflik formal dan informal. Lah, ini pandangan pemimpin, staf,
melangkahi wewenangnya. Ini bisa menimbulkan konflik karena sudah melangkahi wewenangnya, wewenang dari pimpinannya. Staf tidak memberi nasihat yang bermanfaat. Jadi pendapat-pendapatnya itu tidak kurang bermanfaat, hanya malah justru menimbulkan konflik yang lebih besar. Staf menumpang keberhasilan pemimpin, ya ikut aja atas kerja keras pemimpin. Staf memiliki pandangan yang sempit, jadi atas permasalahan-permasalahan yang ada itu sudah memiliki pandangan yang sempit. Nah, ini pandangan staf terhadap pemimpin kurang memanfaatkan staf, jadi tidak ada koordinasi, tidak ada keterlibatan staf, padahal staf itu yang mengerjakan pekerjaannya. Jika staf itu tidak mampu, itu menjadikan suatu konflik. Maka dari itu staf diajak agar tidak terjadi suatu konflik pandangan staf ini. Pemimpin menolak gagasan baru. Jadi staf-staf yang baru itu memiliki ide-ide, gagasan, inovasi yang baru. Tetapi di sini pemimpin tidak mau menerimanya atau menolak gagasan baru. Pemimpin memberi wewenang terlalu kecil terhadap staf. Jadi semua tersentralisasi atas dasar semua pekerjaan adalah dari pimpinannya. Keputusan semua ada di pimpinannya, tersentralisasi oleh pemimpin. Nah, ini solusi pemimpin dan staf adalah tanggung jawab pemimpin dan staf harus ditegaskan. Nah, ini tanggung jawabnya harus ditegaskan. Mengintegrasikan kegiatan-kegiatan staf. Jadi menghubungkan, membuat sistem kegiatan-kegiatan staf. Kemudian mengajarkan pemimpin untuk menggunakan staf, bagaimana dia memanfaatkan stafnya, diajak untuk berkoordinasi, diajak untuk bekerja sama. Terus mendapatkan pertanggungjawaban staf atas hasil-hasilnya. Nah, ini selanjutnya adalah mengenai manajemen stres. Nah, ini stres ya adalah hasil dari tidak atau kurang adanya kecocokan antar orang. Jadi dari konflik itu bisa muncul adanya stres di sini. Dan lingkungannya yang mengakibatkan, lingkungan diingat adalah ada dua, secara fisik maupun non fisik. Secara fisik ya yang ada bentuknya secara fisik, udara, terus kemudian letak-letak, kebersihan, lah itu bisa memunculkan stres. Nah, ini mengakibatkan ketidakmampuannya untuk menghadapi berbagai tuntutan terhadap dirinya secara efektif. Nah, ini menurut Anuraga, stres kerja adalah suatu bentuk tanggapan seorang baik fisik maupun mental terhadap suatu perubahan di lingkungannya. Jadi jika ada perubahan itu bisa dirasakan mengganggu dan mengakibatkan dirinya terancam. Dengan adanya perubahan itu bisa jadi ancaman. Nah, itu definisi silahkan dibaca sendiri. Kemudian ini, jika ada pemilu atau pemilihan umum itu sudah jor-joran, ini pilihannya ada dua, masuk DPR atau masuk ke rumah sakit jiwa. Nah, ini akibat dari stres. Stres itu ada beberapa tahap. Nah, itu kalau sudah sampai dengan masuk rumah sakit jiwa itu sudah parah. Jadi stres, kemudian burnout, kelelahan, sudah fisiknya sudah menurun, terus sudah gangguan jiwa, itu sudah tahap akut. Nah, ini burnout, itu stresnya sudah muncul mental, fisiknya, atau stres yang lebih berkepanjangan. Stres yang berkepanjangan itu disebut dengan burnout. Burnout itu adalah kelelahan yang disebabkan karena seorang bekerja terlalu intens, berdedikasi dan berkomitmen, bekerja terlalu banyak dan terlalu lama, serta memandang kebutuhan dan keinginan mereka hal yang kedua. Jadi menyampingkan kebutuhannya individunya.
tapi bekerja terus. Nah, itu bisa menyebabkan stres. Nah, ini jatuhnya adalah ke fisik, mental dan fisik. Bahkan yang paling parah adalah cacat secara fisik. Faktor yang dipandang mempengaruhi munculnya burnout adalah faktor eksternal, merupakan kondisi kerja yang meliputi lingkungan kerja psikologis yang kurang baik, kurangnya kesempatan untuk promosi, imbalan yang diberikan tidak mencukupi, kurangnya dukungan sosial dari atasan, tuntutan pekerjaan yang monoton itu saja. Terus faktor internalnya adalah usia, jenis kelamin, harga diri, tingkat pendidikan, masa kerja, dan karakteristik kepribadian. Nah, ini faktor yang dipandang mempengaruhi munculnya burnout. Jadi burnout itu stresnya stres lah. Nah, ini bagaimana manajemen stres? Itu manajemen stres adalah kemampuan mengendalikan diri ketika mendapat tuntutan yang berlebihan. Nah, keuntungan manajemen stres adalah meningkatkan sistem kekebalan tubuh, daya ingat dan daya pikir, kualitas tidur, kualitas hubungan sosial, kualitas cinta kasih dalam keluarga, produktivitas, lingkungan kerja, atau belajar yang sehat dan dinamis, sangat memberi kontribusi menekan efek samping stres. Kecakapan mengelola stres juga ditengarai dapat mengurangi resiko terkena penyakit seperti jantung dan stroke. Lah, ini kalau sudah stroke parah ya bisa kena penyakit-penyakit tertentu. Ya, di dalam manajemen stres ini ada yang namanya adalah focus coping, yang terbagi menjadi dua, emotion focus coping dan problem focus coping. Nah, emotion focus coping ini adalah mekanisme fokus pada kondisi emosional individu, mengurangi dulu respon negatif dari penyebab stres. Nah, ini di dalam individu berarti ada rasa malu, cemas, takut, frustasi. Nah, ini difokuskan untuk mengatasi itu dulu secara emosionalnya. Nah, sedangkan yang kedua adalah problem focus coping. Nah, ini tidak hanya mengatasi tingkat stresnya, tetapi juga akar permasalahan dari stres. Nah, ini pemicu-pemicunya atau permasalahan-permasalahannya itu harus diselesaikan, fokus kepada problemnya. Makanya disebut dengan problem focus coping. Bagaimana dianalisa, terus bagaimana solusinya. Nah, itu disebut dengan problem focus coping ya. Jadi dalam manajemen stres ini itu bisa teratasi dengan focus coping, memfokuskan akan emosionalnya dan juga permasalahannya. Nah, tujuan dari manajemen stres ini adalah untuk mencegah berkembangnya stres jangka pendek dan menjadi stres jangka panjang atau stres yang kronis. Jadi menghindari adanya stres jangka pendek, kemudian jangka panjang stres itu disebut burnout, bahkan stres kronis itu bisa gangguan jiwa. Nah, tujuan manajemen stres itu adalah mengurangi hal tersebut atau mencegah hal tersebut. Ya, ada beberapa strategi untuk manajemen stres. Yang pertama adalah manajemen waktu dulu. Waktu diatur agar tidak terjadi stres. Bagaimana dia bisa memberikan skala prioritas. Nah, ini manajemen waktu. Jangan sampai sistem kebut semalam. Nah, ini adalah yang bisa menyebabkan stres, jatuhnya nanti sakit. Kalau ada pekerjaan itu harus sesuai dengan waktu yang ada. Nah, ini manajemen waktu. Kemudian manajemen konflik, permasalahan-permasalahan itu bisa di-manage, dikelola. Kemudian ada mediasi. Butuh adanya mediator
butuh orang lain untuk meredakan stres kita. Terus keterampilan untuk mengelola pekerjaan, ditambah lagi keterampilannya sehingga pekerjaan-pekerjaan yang berat bisa ringan karena ada skill yang bertambah di situ. Skill untuk bekerja. Terus olahraga, ya dengan olahraga itu bisa manage stres, mengelola stres. Kesadaran terhadap kondisi saat ini, adanya perubahan. Setiap zaman pasti ada perubahan, apalagi sekarang online. Nah, itu kita harus beradaptasi dengan adanya kondisi saat ini. Dulu bekerja nggak ada istilah work from home, sekarang bisa terjadi work from home, bisa di mana saja kita bekerja. Nah, itu kesadaran terhadap kondisi saat ini. Terus work life balance, antara kehidupan work dan life harus seimbang. Jadi jangan sampai berat sebelah. Nah, ini ada 5 indikator stres kerja. Ini biasa dipakai. Yang pertama adalah tuntutan tugas, tuntutan peran, tuntutan antar pribadi, struktur organisasi, dan kepemimpinan. Dari tuntutan tugas, nah ini kondisi kerja, tata kerja, letak fisik. Nah, ini tuntutan tugas. Kemudian tuntutan peran, ada double peran di sini. Tekanan yang diberikan pada seorang sebagai suatu fungsi dari peran tertentu yang dikerjakan dalam suatu organisasi. Perannya ada double. Kemudian tuntutan antar pribadi merupakan tekanan yang diciptakan oleh pegawai lain. Jadi individu lain yang memberikan tekanan ke kita, itu bisa menjadikan indikator stres, menjadi pengukuran stres, menjadikan terjadinya stres. Kemudian gambaran instansi, struktur organisasi ini instansi yang diwarnai dengan struktur organisasi yang tidak jelas. Nah, ini tentang jabatan, wewenang, tugas, dan tanggung jawab ini kurang jelas. Itu bisa menjadikan indikator atau pengukuran sebuah stres. Kemudian kepemimpinan. Nah, ini kepemimpinan ini ada ketegangan atau iklim organisasi yang kurang baik, ketakutan, dan kecemasan. Nah, ini ada 5 indikator stres kerja. Sumber stres kerja yang dialami oleh seorang pegawai setidaknya ada 3. Ini mengenai tugas itu sendiri, perannya, dan pribadi. Ya, ini saya akan menjelaskan tentang work-life balance. Itu adalah suatu bentuk kepuasan para individu dalam mencapai keseimbangan kehidupan dalam pekerjaannya. Nah, ini program work-life balance ini diterapkan dalam suatu perusahaan, diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepuasan kerja pada karyawan sehingga dapat menimbulkan semangat kerja bagi karyawan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Bagaimana di dalam pekerjaan itu dibuat nyaman mungkin, antara work life, kehidupan dalam pekerjaannya itu harus seimbang. Ada sebuah perusahaan yang sudah menerapkan itu. Di dalam kantornya juga ada tempat pantry yang nyaman, tempat nongkrong yang nyaman, kemudian ada tempat olahraga, terus ada hal-hal menarik yang menyebabkan kita nyaman. Sebagai perusahaan, sebagai rumah kedua di situ. Lah, ini bagaimana memanusiakan manusia. Ini work-life balance. Ini berusaha mengubah lingkungan kerja agar tidak cepat dirasakan sebagai lingkungan yang penuh stres. Maka dari itu lingkungan kerja baik secara fisik maupun non fisik itu dibuat senyaman mungkin. Kita lihat, mungkin bisa cek kantor Google, kemudian kantor Nutrifood. Nah, itu nyaman karena ada slogannya menjadi rumah kedua. Nah, ini work life balance. Indikator-indikatornya adalah time balance mengenai waktu, keseimbangan keterlibatan, dan keseimbangan kepuasan. Nah, ini bagaimana memanusiakan manusia baik secara waktu,
untuk kegiatan individu di luar pekerjaannya. Nah ini baik bagi pekerjaannya maupun hal yang di luar pekerjaannya itu harus seimbang. Terus keterlibatannya, ini adalah jumlah atau tingkat keterlibatan secara psikologis dan komitmen suatu individu dalam pekerjaannya maupun hal-hal di luar pekerjaannya. Jadi keseimbangan keterlibatan baik di dalam pekerjaan maupun di luarnya. Terus ini kepuasan, bagaimana memanusiakan manusia itu manusia yang tidak punya rasa puas. Maka dari itu bagaimana memenuhi kepuasan dari individu tersebut, dibuat pekerjaannya nyaman baik di dalam kegiatannya di dalam pekerjaan maupun di luar pekerjaan. Nah ini indikator-indikator untuk mengukur work life balance. Ini mengenai metode manajemen waktu. Ada 3 tahapan: analisis waktu, strategi pengorganisasian, strategi follow up. Ini program pelatihan. Di dalam stres ini juga ada manajemen stres, ini juga ada program pelatihan bagaimana pekerja akan mengalami perubahan pengetahuan, kecakapan, keterampilan, dan nilai pekerjaannya. Pekerja memiliki rasa percaya diri terhadap kemampuannya dalam melaksanakan pekerjaannya. Nah, ini teknik penenangan pikiran. Adanya relaksasi di sini. Ini program pelatihan. Kemudian metode penenangan melalui aktivitas fisik. Menghabiskan hasil stres diproduksi oleh sistem hormon dan syaraf karena adanya rangsangan ketakutan dan kecemasan. Menurunkan reaktivitas terhadap stres, memunculkan perasaan sehat, tenang, dan ringan. Kemudian ini team building, membangun tim. Bagaimana tim bisa kondusif, bisa menjadikan hubungan yang positif. Yang namanya tim itu adalah bekerja sama untuk mencapai tujuan. Nah ini bagaimana rekan kerja itu menjadi serangkaian kegiatan. Karena dalam satu organisasi itu selayaknya satu tubuh. Jadi jika kepalanya pusing, itu seluruh badan jadi tidak bisa bergerak. Maka dari itu organisasi itu layaknya dalam satu tubuh. Bagaimana secara bersama-sama mencapai suatu tujuan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang manajemen konflik dan manajemen stres. Saya berharap teman-teman semuanya bisa belajar secara mandiri karena saya sudah menyampaikan materi dalam bentuk video ini. Semoga video ini, penyampaian materi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.